Tapi rembes bukan berarti nggak rembes, nggak air nggak berkurang sama sekali seperti di akuarium gitu. Takarannya umpama 1000 liter sehari semalam tetap 1000 liter, enggak. Namanya kolam tanah pasti perlahan rembes, baik itu kena sinar matahari ataupun rembes karena ya tanah kan memang dindingnya tanah, ya pasti rembes. Makanya coba perhatiin, saya setiap bikin kolam seperti ini pasti saya masukin ikan langsung. Habis saya bikin lumpur-lumpuran, saya tinggal, itu kan rembes tuh, rembes diem rembes. Nah tapi kalau udah diisikan itu nggak rembes. Jadi kuncinya tuh harus ada kehidupan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas habis sholat subuh buka WA, ada pesan masuk. Jamnya bagus, jamnya nih 222222, banyakan duanya. Langsung aja, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Masa kita jawab, saya dapat nomor abang dari channel abang. Ya memang saya cantumin di situ untuk yang mau chat atau yang mau komunikasi, tapi mohon maaf kalau responnya rada lambat, soalnya kadang-kadang tertimbun-timbun pesannya. Dari udah nggak usah diomong lah, udah banyak banget lah orang yang sering saya kasih lihat itu. Kalau ngeliat chat saya itu udah bingung. Saya kan lagi bikin pemancingan ikan mas. Ya. Terus masalah empangnya masih rembes aja. Udah saya cor, udah saya timpah pakai tanah lumpur 1 mobil dam, tapi kok air masih rembes. Apa kemungkinan dari sambungan asbes atau gimana ya? Mohon infonya bang. Saya udah kepalang pusing bang ngakalinnya. Makasih. Nah, ini kalau saya lihat di sini, kolam atau empangnya yang dibuat ini rembes sudah dikasih lumpur dam, sudah dicor. Berarti ini masalahnya di bawah ya. Bawahnya yang rembes ya, yang dianggap rembes bawahnya. Kalau sampingnya, saya malah jujur aja saya berpikir ini rembesnya bukan dari bawah tapi dari samping. Kalau sudah dipakai lumpur, maksudnya rembes sampingnya itu kan langsung dipakai asbes, air masuk dari celah-celah di belakang asbes, ini yang masih membuat rembes. Tapi gini dulu, pahamin dulu konsep membuat empang atau membuat kolam tanah seperti ini. Kalau dari baru ya, pahamin dulu. Sebenarnya konsepnya itu gampang. Kolam yang sudah kita buat nih, yang sudah kita buat pokoknya sudah kita gali, sudah kita bentuk, masih tanah, belum ada dindingnya, belum ada coran, belum ada lumpur, belum ada apa, masih tanah. Sebenarnya untuk membuat kolam itu tidak rembes, catat nih, untuk membuat kolam itu tidak rembes, kalau saya pribadi selama ini menggunakan itu, bawahnya saya gali dulu, saya pacul-paculin buat bikin lumpur baru. Tapi kalau sudah ada lumpurnya, kalau masukin lumpur 1 dam itu juga bagus juga. Lumpur jadi nggak perlu buat lumpur. Kalau kolam baru mau dibuat lumpur baru, yaitu dipaculin dikit-dikit, lalu nanti kita siram air, kita kekejek-kejek tuh kaki kita, sama seperti di beberapa video saya menjelaskan seperti itu. Hanya saja, catat nih pemirsa, apa yang kita lakukan ini tetap akan rembes kalau tidak ada ikannya. Makanya coba perhatiin, saya setiap bikin kolam seperti ini pasti saya masukin ikan langsung. Habis saya bikin lumpur-lumpuran, saya tinggal, itu kan rembes tuh, rembes diem rembes. Nah tapi kalau udah diisikan itu nggak rembes. Jadi kuncinya tuh harus ada kehidupan di situ. Kalau di air itu ada kehidupan, insya Allah nggak rembes. Tapi rembes bukan berarti nggak rembes, nggak air nggak berkurang sama sekali seperti di akuarium gitu. Takarannya umpama 1000 liter sehari semalam tetap 1000 liter, enggak. Namanya kolam tanah pasti perlahan rembes, baik itu kena sinar matahari ataupun rembes karena ya tanah kan memang dindingnya tanah, ya pasti rembes. Dan dinding ke samping, dinding ke bawah.
Tapi pada dasarnya ikan itulah yang membantu supaya dinding si kolam itu menjadi kayak semacam diselimutin, di selaput apa gitu, selaput lendir atau apa gitu. Kalau lele ya, ini kita bicara kolam lele ya. Karena saya biasa praktek ini di lele, si produk untuk membuat si kolam ini tidak rembes. Tapi kalau produknya ikan mas, ini saya belum pernah nyoba juga. Daripada saya kesalahan bicara, mohon maaf nih, saya belum pernah coba bikin kolam dari nol, saya isinya ikan mas, belum pernah coba saya. Karena ikan mas itu kan kalau saya lihat itu isinya jarang-jarang, nggak bisa ditumpuk seperti ikan lele, gerajugan banyak gitu. Nah kalau ikan mas itu saya belum pernah nyoba, saya jujur. Tapi kalau membuat kolam dari nol, kolam tanah dari nol supaya nggak rembes atau supaya jadi pakai lele, seperti tadi caranya. Lanjut, kalau mau dibuat pemancingan pasti kan tepi-tepiannya tuh dibuat ini ya, dipakein asbes gitu-gitu kan biar bagus dibentuk. Nah, kalau pakai lele pasti digerodokin kan, ini. Seharusnya setelah dipakein lele gitu kan, setelah kolamnya udah berselaputnya dia. Nah, selanjutnya kalau si kolam itu sudah dipenuhin sama ikan lele tuh, dinding kolam sudah ibarat kata sudah berselaput dan semua sudah rembesnya sudah berkurang, sudah jadilah ibarat kata gitu, lumpur juga udah jadi. Nah, itu boleh diangkat, kalau mau bikin pemancingan ikan mas ya, ikan lelenya boleh diangkat, dindingnya boleh dipakein dipakein asbes. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Dipakein asbes dulu dibentuk. Jadi prosesnya harusnya jangan di asbes dulu, biarkan dinding si kolam ini, dinding si empang ini ibarat kata disonggel-songgel atau diselaputin dulu, dijamah dulu sama si lele supaya dinding-dindingnya itu tidak rembes. Karena kalau dasarnya itu oke, kita udah pakai lumpur, dasarnya oke, kita sudah beton. Tapi kalau dindingnya itu masih asbes, dindingnya asbes, kan air rembes lewat samping. Air rembes itu nggak cuma lewat bawah, Pak. Lewat samping pun memang sudah pasti, namanya tanah. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi kalau untuk kolam ikan mas ini ada banyak hal sih, ada banyak pertimbangan, ada banyak faktor yang menentukan air itu masih rembes atau enggak. Cuma kalau dari saya pribadi, ya seperti itu. Kalau saya pribadi, saya membuat kolamnya, selama ini pengalaman saya di kolam lele. Saya belum pernah menggunakan untuk kolam ikan mas dan lain sebagainya. Jadi tolong, si abang ini belum ada namanya, saya juga nggak tahu siapa. Tolong, apa ya bahasanya? Saya nggak nyuruh bongkar. Udah rapi. Kalau saya lihat di fotonya sudah rapi. Nggak mungkin asbesnya bongkarin dulu, masukin ikan lele dulu bang, udah jadi baru pasang lagi asbesnya, nggak mungkin juga. Apalagi sudah ada beton, sudah ada apa. Saran saya, coba untuk awal itu masukin aja ikan lele dulu. Jurus berapa ya, 300 kilo sampai 500 kilo, enggak rugi kok. Masukin ikan lele 300 kilo, 500 kilo masukin. Kan mau bikin pemancingan pasti udah punya modal. Masukin aja ikan lele, terus 305 kilo, kasih makan. Kira-kira udah mulai nggak rembes, keluarin lagi ikannya, jual aja lagi. Nggak ada masalah kok. Malah untung kan, dikasih makan seminggu kan malah bertambah bobotnya. Tapi dia sudah membantu kita mengelem. Tapi ini untuk dasar pasti aman kalau udah pakai ikan lele segini banyak nih, 300 sampai 500 kilo. Tapi kalau dindingnya ini yang saya tidak bisa memastikan, karena kan sudah ada asbesnya. Tapi biasanya air yang sudah ada penghuninya, airnya pun bukan air murni yang biasa air bening begitu. Air yang sudah ada penghuninya itu airnya mengandung zat-zat semacam ya air lendir lele, air yang sudah terjamah sama ikannya itu berbeda sama air yang sumur yang bening itu. Harapannya air yang sudah mengandung lendir-lendir lele atau lem-lem, ibarat kata penselaput dinding itu sudah membantu bagian-bagian mana yang rembes. Harapannya seperti itu. Jadi solusinya gitu saja, Bang.
Bang apa Mas apa Ibu nih, saya nggak tahu nih. Nggak memperkenalkan diri. Udah gitu aja. Saran saya, solusinya seperti itu. Kalau jawaban saya kurang berkenan, saya minta maaf. Intinya berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri yang selalu salah jalan, salah langkah. Kemarin bikin status rambut saya iniin tuh, saya bikin jalanan kutu. Abis yang WA saya banyak banget. Dibilang ya itulah, agama lah apalah, nggak bagus lah. Cuma saya minta maaf dah. Seharusnya orang kayak saya tuh udah jadi public figure ya, bukan public figure artis-artis apa pejabat-pejabat. Maksudnya udah di publik tuh diliatin orang gitu aja. Ya gitu ya pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.